Selamat sore teman Bumi. Maaf ya, barusan kita ada sedikit kendala teknis, jadi mudah-mudahan lancar nih kali ini ya. Kita langsung aja connect dengan Mbak Lydia dari Life Generation untuk berbincang-bincang mengenai topik yang mungkin pas nih dengan problematikanya orang tua saat ini, yaitu apakah kita perlu menunda untuk memasukkan anak kita ke SD, terutama kalau masih pandemi seperti ini ya kondisinya. Oke, kita langsung minta Mbak Lydia join. Halo, Mbak Rika. Ya udah oke. Kedengeran Aduh, suaranya maaf juga. banget nih. Tiba-tiba tadi hang beneran IG-nya. Aduh, Gak apa-apa, dimaklumi. Sekarang zamannya semuanya kendalanya teknis deh pokoknya. iya, sorry. No worries, Mbak. Nah, jadi mungkin buat teman-teman Bumi yang baru aja join, kita mungkin ulang sedikit ya. Jadi, topik kita sore ini tentang apakah kita memasukkan anak untuk sekolah SD tahun depan gitu ya, bulan Juli depan, atau sebaiknya kita menunda nih. Ini karena ini berkaitan juga dengan topik kita dari webinar bulan lalu ya, antara Bumi dengan Life Generation yang waktu itu sebenarnya topiknya memilih sekolah yang tepat, tapi ternyata banyak pertanyaan dan juga keraguan dari orang tua terkait dengan apakah kira-kira anaknya sudah siap atau belum untuk masuk SD, kemudian apakah Oke. perlu untuk menunda dulu gitu, terutama karena beberapa orang tua juga memiliki keputusan untuk homeschooling dulu nih anaknya ketika pandemi gitu. Ada juga yang karena concern anaknya learning style-nya nggak cocok dengan virtual virtual school from home ini, atau ada juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Mbak Lydia, kira-kira dari sisi seorang anak gitu ya, kalau misalkan sebelumnya dia selama beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, udah ikut preschool ataupun TK. Nah, ketika dia Iya. mau transisi ke SD nih, kira-kira selain jam belajar yang naik ataupun tantangan akademis, beban-beban PR udah mulai ada, itu apalagi sih secara sosial emosional yang dirasakan atau dialami oleh anak-anak ketika mereka itu harus transisi dari TK ke SD. Kira-kira apa aja tuh, Mbak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak Erika. Benar banget, Mbak Erika. Begitu memasuki SD ini, memang banyak sekali perubahan yang harus dihadapi oleh anak-anak kita nih. Kalau kita bicara TK atau preschool, itu kan masuk ranah usia dini ya, Mbak ya. Jadi pendidikan usia Mm-mm. dini, pendidikan anak usia dini gitu. Nah, di usia tersebut fokus untuk kegiatan mereka bukan pada belajar, tapi lebih pada bermain. Nah, ketika Mm. mereka masuk SD, itu suasana, struktur gitu ya, itu semua sudah disiapkan itu untuk belajar gitu, belajar dasar. Jadi memang bukan hanya dari waktu ya kan, jam sekolahnya pasti lebih panjang, cara belajarnya juga pasti ada perubahan, teman-temannya. Jadi terbayang ya kalau kita misalnya preschool atau TK, anak-anak biasanya akan berhadapan hanya dengan anak-anak seusianya dan lingkungannya tuh biasanya terbatas ya kalau TK atau preschool gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke SD, SD sendiri jenjangnya itu udah 6 tahun loh, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Itu artinya adalah anak SD tuh plek segitu 6 angkatan itu akan ada di lingkungan sekolah. Jadi kalau kita coba bayangkan ada di mata anak-anak, betapa besar perubahan tiba-tiba banyak sekali wajah-wajah asing yang harus mereka temui di sekolah gitu ya. Suasana yang baru, wajah-wajah yang baru, dan cara belajar yang baru. Jadi memang perubahannya itu bukan hanya sekedar dari bagaimana guru berinteraksi, tapi juga bagaimana mereka harus bersosialisasi dan beradaptasi dengan teman-teman yang baru gitu. Hmm. Jadi memang tantangannya itu akan bukan hanya sekedar akademis,
sebagian orang tua kan justru khawatir anaknya bisa nggak ya mengikuti pelajaran nanti di SD gitu Mm-mm. ya. Kalau membacanya aja belum lancar gimana ya Mbak ya? Apa bisa nanti dia ngikutin pelajaran di SD misalnya? Tetapi sebenarnya jauh lebih penting adalah kemampuan mereka beradaptasi gitu. Jadi social Hmm. skills mereka, kemandirian dasar mereka gimana? Itu sebetulnya hal-hal yang kita harus siapkan dan perhatikan buat anak untuk memasuki SD ini gitu. Karena perubahannya memang luar biasa buat anak-anak. Berarti aspek kemandirian itu ya Mbak ya yang paling penting sebenarnya disiapin ya. Karena kalau dipikir-pikir ya mereka harus sendirian kan. SD kan udah nggak boleh ditemenin lagi ya. Jadi selama 6 Betul. jam di sekolah, mereka cuman boleh di drop terus dijemput aja gitu. Jadi udah nggak bisa diintip-intip Betul, lagi sama orang tua gitu ya kalau SD ya. benar, benar. Oke. Dan apa, kalaupun kita orang tuanya maksa ngintip-ngintip, di masa ini tuh nanti mereka akan masuk ke tahap perkembangan berikutnya, di mana mereka perlu punya rasa bahwa mereka mampu. Jadi terbayang kalau nanti ternyata teman-temannya semua sudah mampu, misalnya ada di kelas sendiri tanpa ditemani, sementara mereka sendiri merasa belum bisa, gitu, belum berani, gitu ya. Yang ada nanti mereka akan jadi nggak percaya diri, gitu jadinya, karena merasa aku ketinggalan dari teman-teman yang lain, gitu. Jadi aspek sosio emosinya ini justru yang seringkali jadi penghambat, gitu ya, dibandingkan akademisnya sebenarnya. Oke, oke. Nah, terus caranya menilai kayak apa ya? Aspek sosial emosional anak kita ini udah siap atau belum itu sebenarnya cara cepatnya untuk kita mendeteksi atau ngetes kira-kira gimana Mbak? Kalau kita kita bukan orang psikolog gitu ya, kita bukan dari background psikologi ataupun background pendidikan gitu ya, kita orang tua sendiri yang memang bersama anak seharian gitu ya di rumah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk menguji gitu ya, kira-kira anak kita nih sosial emosionalnya udah cukup mateng belum ya gitu untuk menghadapi dunia SD nanti gitu. Nah, sebenarnya si sosio emosi ini kan salah satu faktor yang akan dicek ketika untuk lihat anak kita siap apa enggak nih masuk SD. Kalau kita bicara aspeknya tuh sebenarnya saling terkait satu sama lain, tapi kalau mungkin aku bisa jabarkan lebih lanjut, itu aspeknya ada kemampuan berpikir dasar, ya kan? Kemudian kematangan sosio emosi yang tadi, yang itu sangat terkait juga dengan kemampuan fisik dan motoriknya anak bagaimana nih, sama disiplin dirinya mereka bagaimana, terus keterampilan komunikasi mereka bagaimana. Ini semua tuh saling terkait karena kemampuan mereka di area-area disiplin diri misalnya. Itu tuh bisa sangat berdampak pada kemampuan mereka mengendalikan sosio dan emosi mereka, mengendalikan Mm-mm. kepercayaan diri mereka gitu. Itu saling terkait. Jadi mungkin mudahnya untuk mengukur gini. Kita lihat deh ketika kita berinteraksi sama anak kita gitu ya, dia sudah punya kemampuan motorik yang baik nggak sih? Maksudnya dia udah bisa belum nih pakai baju sendiri misalnya ya? Dia udah bisa belum ngeberesin mainannya sendiri? Dia udah Hmm. bisakah misalnya selesai mandi ngambil bajunya gitu ya? Terus membereskan apa namanya tempat makannya? Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang nanti akan mereka temui ketika ada di sekolah dasar, ya kan? Mereka Hmm. akan udah nggak lagi tuh didampingi dan dibantu untuk misalnya mengambil makanan, membereskannya, ngambil buku, ngambil tas di loker gitu ya. Itu kan mereka sudah Mm-mm. harus bisa lakukan sendiri. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita lihat untuk hal-hal day to day sederhana saja, mereka masih belum bisa melakukan, ada baiknya kita fokus dulu ke situ. Kita siapkan Mm. dulu kemandirian anak gitu. Anak kita nih sudah cukup mandiri belum? Coba kita lihat deh gitu. Kalau dia Mm. belum, apakah kita tanyakan ke diri kita sebagai orang tua, aku sudah memberikan kesempatan yang cukup nggak ya buat dia untuk dia melatih kemandiriannya gitu. Kalau memang belum, ya mungkin ini waktunya kalau kita udah berencana memasukkan anak kita ke sekolah dasar gitu. Ya sudah waktunya kita beneran fokus untuk bangun kemandirian tersebut gitu. Kemudian ketika dia tidak dapat mendapatkan apa yang dia mau, ya kan? Mm. Mungkin dia ingin beli mainan tertentu, kemudian kita tidak mengizinkannya membeli gitu. Bagaimana pengendalian emosi dia gitu?
Kalau dia tidak mendapatkan hal yang dia inginkan, dia bisa kendalikan nggak? Atau dia kemudian tantrum gitu ya, atau kemudian dia melakukan perilaku yang nggak tepat gitu. Nah, itu juga jadi warning buat kita sebagai orang tua. Dibayangkan coba kalau hal itu terjadi di sekolah, ya kan? Akan betapa sulitnya dia untuk belajar ketika dia sendiri harus struggling dengan pengendalian emosi dia tersebut, gitu. Jadi sederhananya itu hal-hal yang kita sebenarnya bisa banget lihat dari day to day activity kita sama anak-anak, dari interaksi kita sehari-hari. Kalau kita nggak kasih apa yang dia mau, reaksi dia gimana? Dia udah bisa belum kendalikan emosinya? Apakah kita sudah bisa, kan aspek komunikasi salah satu yang dilihat juga ya? Dia udah bisa belum nih kita ajak berkomunikasi tentang kalau keinginannya tidak terpenuhi atau tidak tercapai, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang dirasakan sama dia ya? Gitu. Nah, sudah bisa belum dia menyampaikan hal itu dengan baik? Hal-hal itu yang kita harus lihat. Sehingga kita bisa tahu, ini dia siap nggak sih sebenarnya secara kemandirian, secara pengendalian emosi gitu ya. Dia sudah oke belum sih? Udah matang belum nih buat sekolah gitu. Oke, jadi memang harus perbanyak interaksi juga ya, karena dari proses itu kita sebetulnya bisa mendeteksi lah secara dini kira-kira sudah cukup belum sih komunikasinya dia, terus bagaimana dia menghandle masalah gitu ya, bagaimana meregulasi diri sendiri dan kematangan dia juga secara fisik gitu. Nah, kalau tadi Mbak Lydia sempat mention yang tentang kemampuan berpikir dasar. Nah, ini apa nih Mbak? Aku belum paham nih yang bagian berpikir dasar ini kayak apa. Kemampuan berpikir dasar itu sebetulnya kemampuan anak menganalisa. Jadi memahami konsep gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kita suka fokus tuh sederhananya gini, aku kasih contoh gampang, mungkin kalau kita ngajarin anak tentang angka gitu ya, kita tuh fokus biasanya, oh anakku bisa kok Mbak gitu kan, anakku bisa kok ngitung, dia udah bisa ngitung 1 sampai 100 gitu. Aku yakin dia tuh sebenarnya siap kok Mbak buat sekolah gitu, karena dia udah bisa ngitung. Itu adalah pengetahuan tentang angka gitu ya. Tetapi ketika kita mau cek anak kita berpikir dasarnya sudah baik atau belum, kita coba cek kalau 1 sama 5 itu banyakan mana ya Dek? Gitu. Itu konsep, itu kemampuan berpikir dasar untuk membedakan mana lebih besar, mana lebih kecil. Kemudian kalau misalnya cek lagi, misalnya kalau dia udah bisa Mbak, udah tahu warna merah tuh kayak apa, hijau kayak apa gitu ya, dia udah bisa ngasih tahu, udah bisa nyebutin, oh ini warna apa, ini orange, ini apa, ini merah gitu. Dia udah bisa Mbak, oke. Tapi kita cek kemampuan berpikir dasarnya. Kalau misalnya kita mau minta dia, coba ya di ember yang ini kita masukin, aku mau masukin nih, kita masukin semua yang merah. Terus di ember yang ini kita masukin semua yang kuning. Coba deh lakukan seperti yang Mama lakukan. Kalau yang kuning taruh sini, merah taruh sini, hijau di ember yang ini ya, biru di sini ya. Dia sudah bisa belum melakukan klasifikasi itu? Dia sudah bisa belum melihat pembedaan konsep warna itu bukan hanya bisa menyebutkan warnanya, tapi dia paham bahwa warna itu bisa diklasifikasikan berdasarkan penggolongannya masing-masing gitu. Itu konsep dasar, kemampuan berpikir dasar, melihat bagaimana satu hal berhubungan dengan hal yang lainnya gitu. Mungkin buat yang kecil tuh sederhananya gitu kalau kita mau cek. Iya. Jadi nggak cuma paham labelnya aja ya, bahwa ini namanya apa, tapi tahu juga maknanya atau konsepnya apa, ini barangnya buat apa, dipakai buat apa. Kalau tahu angka, dia harus tahu quantity gitu ya, bukan hanya tahu bahwa ini adalah simbol angka 1, tapi 1 itu jumlahnya berapa gitu ya. Jadi lebih ke kemampuan kognitif juga mungkin ya, kemampuan berpikir, tapi saling mengait-ngaitkannya itu nggak cuma dari sisi labelnya. Mungkin itu gitu kemampuan berpikir dasar dia. Melihat bagaimana berbagai hal itu sebenarnya berhubungan dengan kita gitu, dengan diri kita ya. Baik. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan orang tua di rumah ya, nggak mesti harus bisa banget. Iya.
Jadi sebenarnya Bisa sebagai banget, orang Mbak. tua, selama kita rajin ajak anak main dan juga berinteraksi, berkomunikasi dengan aktif, sebenarnya kita sendiri secara nggak langsung udah punya feeling gitu ya, mungkin ya, kalau kalau Bener, anak saya kayaknya udah siap nih gitu untuk menghadapi tantangan bener masuk banget, SD Mbak. gitu ya. Iya, Mm-mm. aku tuh selalu bilang sama ibu-ibu gitu, selalu bilang, orang tua itu adalah, oke, ibu-ibu boleh bawa anaknya ketemu aku gitu ya sebagai psikolog. Tapi Mm. sebenarnya yang tahu anak ibu itu adalah ibu sendiri, adalah orang tuanya gitu. Anak-anak ketemu ketemu psikolog seberapa sering sih untuk misalnya pemeriksaan kesiapan sekolah gitu? 2 jam, 3 jam gitu ya. Interaksinya itu sangat minim dibandingkan anak tuh berinteraksi dengan orang tua. Jadi benar Mm-mm. Mbak Erika bilang, sebenarnya orang tua tuh sudah kalau kalau interaksinya full gitu ya, interaksinya benar-benar hadir bersama anak gitu. Jadi nggak cuma sekedar ada di ruangan yang sama dengan anak, tapi kita benar-benar waktu interaksi, kita coba observasi nih pemahaman dia sampai di Mm-mm. mana sebenarnya ya. Dia ngerti nggak Mm-mm. sih ini sebenarnya gitu. Main bukan sekedar main, tapi juga Mm-mm. bisa ngecek dia paham nggak yang kita mainkan nih apa dan bagaimana itu terkait sama keseharian kita. Nah itu sebenarnya kita udah Mm-mm. lihat, bisa lihat banget. Oh Iya, iya. pemahamannya udah sampai di mana gitu. Iya, jadi Bisa Mbak, memang bisa, butuh bisa banget. partisipasi aktif orang tua ya untuk sebelum Iya, benar-benar ke profesional seperti Mbak Lydia dan tim gitu ya. Bisa juga dari sisi kita bener. sendiri sebagai yang Mm-mm. nemenin anak di rumah bisa mengevaluasi juga secara dini gitu sebelum sebelum benar-benar ke profesional. Betul. Nah, terkait pandemi gini ya Mbak ya, kan kita ngerasa sendiri Mm-mm. juga kemampuan sosial emosional anak mungkin kurang terasah ya, mungkin ya, karena school from home ini kan Mm-mm. mengakibatkan mereka itu Mm-mm. jadinya kasarnya udah nggak bisa rebutan mainan lagi lah. Kalau kalau di TK atau di preschool kan itu adalah salah satu latihan kan Uh-uh. untuk social Uh-uh. emotional mereka melatih Uh-uh. pengendalian diri dan juga regulasi diri mereka. Tapi sekarang kan ibaratnya mereka di rumah, terus ya mereka ketemu teman sih, ketemu teman tapi virtual. Mungkin yang lebih terasa itu komunikasi, tapi dari sisi regulasi diri mungkin itu tidak terlalu terasa gitu dari sisi social emotional. Mm-mm. Nah, kira-kira Mm-mm. challenge apa lagi nih Mbak yang kira-kira bisa ke-detect gitu ketika ketika orang tua harus menghadapi pandemi sekolah di rumah. Jadi selama setahun inilah, setahun atau 2 tahun sebelum anaknya harus masuk SD, itu mungkin Mm-mm. ada potensi apa ya, delay gitu dari sisi development, Mm-mm. terutama yang social emotional. Mm-mm. Kira-kira ada nggak Mbak kira-kira Oke. challenge-nya? Hmm. Kalau challenge tuh pasti aku ngelihatnya memang akan terbagi menjadi dua banget sih, Mbak Erika. Satu, Hmm. pasti ada challenge di area akademis ya, kognitif ya. Itu pasti ada Hmm. challenge-nya. Karena situasi belajar saat ini tentunya sangat-sangat tidak optimal sebetulnya ya. Kalau kita boleh memilih ya memang definitely situasi belajar saat ini tuh nggak optimal buat perkembangan Ya. kognitif anak. Tetapi kembali lagi kalau kita bicara akademis berarti yang harus diperhatikan adalah kesiapan kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak belajar nih seperti apa sih gitu. Hmm. Jadi selama pandemi ini tentunya peran kita tiba-tiba berubah sekali ya dari yang tadinya mungkin nggak perlu secara aktif terlibat mengajar anak, sekarang mau tidak mau paling tidak kita ngecek Hmm. kualitas pekerjaan yang dia mau kumpulin misalnya ke sekolah gitu itu kualitasnya gimana ya gitu. Bukan berarti kita yang mengerjakan, tapi paling tidak saat ini kita harus terlibat aktif memastikan paling enggak dia emang kerjain tugasnya gitu ya. Hmm. Nah kemudian itu yang mungkin jadi hambatan untuk akademis, untuk perkembangan belajar anak. Untuk sosio emosi, benar sih Mbak Erika bilang tadi, kesempatan anak-anak sosialisasi, berinteraksi secara langsung, mengatasi konflik, pengalaman langsungnya ini sangat-sangat berkurang saat ini, gitu ya. Hmm. Tetapi apakah itu berarti anak-anak tidak bisa belajar sosio emosi dari rumah, gitu? Tetap bisa. Hanya saja Hmm. kembali orang tua ditantang untuk menyediakan kesempatannya. Kesempatan ini bisa banget nih Mbak kita kita tetap secara aktif membantu anak membina relasi, ya kan? Membantu anak untuk berempati, membantu anak untuk berempati aja misalnya atau berelasi. Kalau sekarang tidak bisa kita lakukan dengan teman-teman sekolah misalnya, ya
bisa banget kita bina itu dengan neighborhood, dengan tetangga misalnya. Walaupun tidak perlu tatap muka dan bermain secara berdekatan, tapi anak aware bahwa di sekitar tempat kita tinggal ini ada tetangga kiri, kanan, depan, belakang gitu ya. Dan itu mereka juga keluarga seperti kita. Dan ini ada anak-anaknya loh. Kita pasti udah tahu ya, tetangga sebelah mungkin punya anak yang seumur anak kita misalnya, atau tetangga depan gitu. Kita ini yuk, kita kirim misalnya, kita bikin, mau nggak kita bikin kue bareng-bareng, terus kita kirim yuk ke misalnya ke tetangga sebelah gitu. Itu cara anak untuk mencoba membina relasi, ya kan? Kita ajak masak bareng, bikin kue, terus bikin kotak kecil-kecil, kita kirimin ke sebelah gitu. Nanti kita balik lagi, kita tanya, tadi waktu kita kirim, tadi kenalan nggak, namanya siapa? Udah tahu belum namanya siapa? Itu salah satu cara kita mengajarkan bahwa anak boleh loh secara aktif membina hubungan pertemanan dengan orang lain. Dan kadang-kadang dibutuhkan keaktifan kita untuk nyamperin dia gitu ya, untuk memulai interaksi gitu. Nah itu kan kita dampingi anak sebetulnya untuk ke rumah tetangga nganterin, walaupun kita mungkin nggak masuk ke dalam rumahnya gitu ya, tapi kita just knocking the door, depan pagarnya, terus ini buat kamu ya gitu. Udah, sesederhana itu bisa kita lakukan. Atau bisa juga misalnya anggota keluarga ada yang sakit, neneknya kah kesehatannya terganggu, kita bisa ngapain ya buat nenek ya, kita lagi nggak bisa ketemu sama nenek nih, kita bisa bikin apa ya supaya nenek ngerasa lebih baik. Kita bisa tulis kartu buat nenek gitu. Ini semua adalah membantu anak mengenali bagaimana dia terkait dengan lingkungannya. Nah, ini membantu anak membina dan berelasi sebetulnya. Gitu ya. Nah, kalau anak sudah tahu skillnya, skill untuk berelasi itu bagaimana, nah ini akan membantu anak sekali ketika nanti dia masuk ke dunia nyata, bukan dunia nyata, masuk secara fisik gitu ya, secara fisik dia harus berinteraksi, dia sudah punya skillnya. Karena pas selama pandemi ini kita dampingi dia untuk ngembangin skillnya satu-satu. How to make friends gitu ya, how to be empathize terhadap situasi orang lain gitu. Satu lagi yang bisa juga dilakukan, main drama Mbak, bermain peran. Gitu. Jadi kita membayangkan kita lagi dalam situasi apa gitu ya. Kemudian kita minta anak berinteraksi dengan kita seakan-akan bahwa kita si teman barunya kah gitu. Atau kita adalah teman yang sakit gitu. Apa ya yang kamu bisa lakukan? Atau aku kehilangan mainanku hilang gitu kan ya. Terus kita pura-puranya gitu, mainanku hilang, aku sedih. Nah, si anak gimana harus nanggepinnya? Kita bisa tuh bantu anak untuk mengembangkan kemampuan dia berempati itu bisa juga lewat seperti itu. Banyak banget Mbak caranya. Iya, ya. Jadi sebenarnya ruang kelasnya berubah ya, dari yang di sekolah, di ruang kelas, berubah menjadi di rumah dan tetangga, kehidupan bertetangga ya, Mbak ya. Iya, betul. Jadi ya sebenarnya pintar-pintarnya kita juga untuk memanfaatkan kondisi yang ada, interaksi dengan orang rumah maupun dengan lingkungan sekitar kita gitu ya. Untuk menjadi ruang belajar untuk anak dalam melatih hubungan sosial emosionalnya dia juga dengan orang lain. Betul. Dan juga untuk meregulasi dirinya sendiri ya. Oke. Iya, menarik. Itu paling enak tuh, mulai dengan lingkungan terdekat anak dan lingkungan nyata anak yang paling nyata dan di depan yang bisa dia relate tuh apa. Itu paling mudah deh mendampinginya, jadi juga kita gampang. Ya. Nah, kemudian Mbak, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kira-kira kondisi-kondisi atau sinyal-sinyal seperti apa ya Mbak yang kita perlu waspadai gitu kalau misalkan anak kita nih kok kayaknya belum siap nih gitu, dan kita tuh sebagai konsekuensinya mungkin harus menunda nih untuk masuk SD gitu. Kira-kira apa nih sinyal-sinyal awal yang bisa kita coba lihat gitu dari anak di rumah? Sebetulnya sama kembali seperti yang tadi aku sudah singgung di depan sih Mbak. Secara singkat kan kita sebetulnya bisa mulai notice nih, kayak apakah kematangan emosi anak kita tuh udah oke belum sih gitu. Yang seperti kalau dia ada dalam keadaan yang menekan buat dia nggak dapet apa yang dia mau, reaksi dia
gimana gitu ya. Kemudian motoriknya, dia sudah ini belum? Apakah dia sudah bisa duduk dengan baik di kursi gitu ya? Kalau bayangkan nanti ketika di SD dia akan diminta untuk duduk di kursi gitu dalam periode waktu yang cukup panjang sebetulnya dibandingkan ketika dia masih di preschool ataupun TK. Kalau memang anak kita mungkin sama sekali belum bisa gitu ya mempertahankan fokus, mempertahankan konsentrasi untuk bahkan beberapa menit gitu, 5 menit aja dia untuk bisa fokus melakukan satu aktivitas saja gitu ya, itu masih sangat sulit buat dia. Akankah tidak, alangkah tidak tepatnya ketika kita kemudian memaksa dia untuk ada di SD gitu ya, frustasi nanti dia kasihan gitu. Kalau dia sendiri ngerasa dia belum nyaman untuk bahkan mengerjakan kegiatan sendiri dalam jangka waktu 5-10 menit gitu, asik sendiri, konsentrasi, fokus, tiba-tiba kita paksa dia untuk masuk sekolah, akan berat buat anaknya. Sama dengan kemandirian tadi, ya kan? Kalau kita belum bisa mengajarkan dia belum mampu berjalan ke toilet, kemudian toilet trainingnya gimana? Udah berjalan baik atau belum? Gitu. Kalau misalnya belum, hal-hal seperti ini yang kita harus fokus dan siapkan. Dia sudah bisa menyampaikan pikirannya belum dan perasaannya secara lisan, gitu ya. Udah bisa berkomunikasi dua arah dengan baik apa belum? Kalau kemampuan komunikasi dasar belum dikuasai, kalau motorik dasarnya belum dikuasai, gitu ya, pengendalian emosi dasar belum dikuasai, 3 hal ini belum dia kuasai, Mbak, ada baiknya kita waspada dan cek apakah ini ada hambatan perkembangan apa enggak nih, gitu. Apakah memang ada gangguan perkembangan bahasa misalnya, sehingga komunikasi dia tidak bisa berjalan dengan baik. Apakah ada masalah gangguan sensori misalnya, sehingga dia sama sekali tidak bisa fokus mengerjakan satu kegiatan dalam jangka waktu misalnya 5-10 menit gitu. Nah ini tuh kita udah harus bisa berpikir membuat koneksi. Kalau di aspek ini dia belum bisa, berarti nggak mungkin nih aku masukin dia ke SD nih. Dia bisa struggle kalau di 3 area sekaligus, minta ampun beratnya. Ngomong menyampaikan apa yang dia mau, dia belum bisa. Untuk mandiri dia belum bisa. Untuk untuk motorik gitu ya, megang alat tulis dia belum bisa. Untuk duduk dengan tenang dia belum bisa. Wah, belum siap belajar itu dia, belum bisa belajar. Itu orang tua peka dulu lihat itu ya. Kalau itu belum terpenuhi, yuk kita ambil waktu untuk beneran fokus kembangin itu dulu. Gitu, Mbak. Baik, jadi ada 3 itu ya Mbak, kemampuan dasar yang harus dikuasai sebelum anak benar-benar siap untuk masuk Paling SD. tidak. Yang pertama, motorik kasarnya, apakah sudah bisa potty training, kemudian megang pensil atau pulpen dengan baik gitu. Kemudian berkomunikasinya juga sudah lancar gitu ya, bisa 2 arah, bisa memahami interaksi dengan baik, sama pengendalian emosi dasar ya tadi ya Mbak ya, udah bisa mengekspresikan diri dengan baik dan meregulasi diri sendiri mungkin ya. Nah jadi kalaupun memang ternyata ada salah satu atau 2 yang kira-kira belum mateng, mungkin ya ada indikasi mungkin gangguan sensori ataupun memang perkembangannya agak terhalang gitu ya, agak tertunda. Jadi harus mungkin lebih baik langsung cek ke profesional aja kali ya Mbak ya, kalau udah ada indikasi yang sepertinya ke arah sana gitu ya. Iya, lebih baik kita fokus benahi itu dulu jadinya, daripada kita fokus untuk daftarin dia SD gitu ya. Jadi kalau misalnya hal-hal tadi kita lihat ternyata belum, oke, kita cek deh ke profesional, kita bawa ke psikolog deh untuk bantu cek apa benar nih udah sesuai dengan pencapaian anak seusia dia apa belum sih sebenarnya gitu. Kalau ternyata misalnya di aspek komunikasi terhambat, tapi sebenarnya di sosial emosi dia sebenarnya udah sesuai. Paling tidak kita tahu, kalaupun kita kemudian memutuskan kayaknya aku mau tetap daftarin dia nih Mbak gitu kan ke SD. Oke, tapi berarti kita harus kerjasama ekstra keras dengan gurunya untuk kita ngejar perbaikan di area komunikasi ini gimana caranya gitu.
Sambil misalnya kita daftarin SD, daftarin sekolah, kerja sama-sama guru, bikin planning sama psikolog gitu kan, untuk fokus menangani area komunikasi, jalan bareng gitu. Jadi Hmm. kita lakukan screening awal sebagai orang tua. Kalau memang hal-hal tadi memang belum siap, kita tahu belum siap, oke, kita cek, kita bantu. Gimana nih ketemu psikolog? Aku mau bantuin anak untuk nyiapin ini, gimana caranya ya Mbak ya? Gitu. Jadi kita benahi bareng. Oke, jadi ketika memang sudah waktunya sekolah ya kurang lebih kita udah sebagai dari sisi orang tua juga udah siap dan anaknya mungkin udah kita persiapkan juga dengan baik untuk menuju ke jenjang SD ini gitu ya Mbak ya dengan bantuan Betul dari sekali. profesional. Oke. Nah, tentunya Betul. ini ngefek juga dengan bagaimana kita sebaiknya memilih sekolahnya gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan kita dari awal kita Iya. udah ada indikasi nih, misalnya, oh kayaknya anak saya agak terlambat di bidang ini gitu. Jadi mungkin kita harus mengevaluasi juga sekolahnya kira-kira bisa mendukung nggak ya dengan kondisi si anak gitu ya, atau misalnya dari sisi apa namanya tujuan kita juga untuk apa namanya objektif pendidikan orang tua gitu terhadap anak itu Betul. juga penting gitu untuk kerjasama dengan sekolah. Nah, Mbak kira-kira dalam sebulan terakhir ini nih kan udah mulai musim banget open house ya. Jadi udah banyak sekolah-sekolah yang mengadakan virtual open house. Jadi semacam information Iya. session yang intinya adalah mereka bisa mengenal sekolahnya lebih jauh baik dari sisi kurikulum Mm-mm. maupun Mm-mm. bagaimana Mm-mm. Mm-mm. proses belajar mengajar dan juga Mm-mm. karakteristik sekolahnya gitu lah ya kurang lebih. Nah, Mm-mm. kira-kira Mm-mm. untuk selama kita masih dalam proses menyeleksi sekolah ini, terutama karena masih ada masa-masa open house ini ya, kira-kira apa ya yang harus diperhatikan untuk orang tua dalam menentukan keputusan nih, kira-kira oh dengan sekolah seperti ini kayaknya anak saya mungkin sudah bisa gitu untuk masuk tahun depan. Mm-mm. Kira-kira apa aja nih Mbak aspek-aspek dari si sekolah itu yang bisa menjadi pertimbangan kita nih untuk membekali diri kayaknya anak saya udah siap nih gitu. Nah, eh, yang pertama banget dan penting banget, Mbak Erika, akses komunikasi dengan guru dan pihak sekolah apakah Hmm, dibuka selebar-lebarnya oleh sekolah tersebut gitu. Itu hmm, sangat penting saat ini dalam kondisi pandemi ini. Lagi nggak pandemi aja, itu penting banget, Mbak. Apalagi saat hmm, ini gitu ya. Saat dimana kita harus dampingi anak belajar secara virtual. Itu adalah saat dimana kemungkinan besar instruksi belajar itu tidak bisa dipahami secara optimal. Jadi terbayang betapa pentingnya kita bisa reach out ke gurunya, betapa pentingnya kita bisa memberikan input ke sekolah bahwa anak saya ternyata nggak bisa belajar dengan metode yang ini, gitu ya. Dia sulit untuk menerima pelajaran pakai yang ini. Apakah bisa diberikan cara lain untuk belajar, alternatif belajar yang lain? Misalnya hmm, dia ternyata nggak suka banget virtual, dia nggak suka banget lihat layar dan belajar lewat layar tuh nggak bisa banget. Sekolah menyediakankah alternatif terhadap hal itu gitu? Apakah ternyata kemudian oke, baik, kalau untuk yang tidak bisa begitu kita ada alternatif bahwa anak tersebut bisa mengerjakan tugasnya, misalnya kita punya peralatan materi belajar yang bisa orang tua ambil misalnya once a week gitu ya, once a week atau every 2 week gitu, orang tua bisa datang ambil materi sekolah kemudian untuk dikerjakan sepanjang minggu tersebut misalnya. Nah, hal-hal seperti ini nih, apakah kita diberi kesempatan yang terbuka untuk mengkomunikasikan hal ini dengan sekolah tersebut? Jadi hal pertama mungkin kalau kita menghadiri virtual open house saat ini, masalah fasilitas sekolah, masalah eskul misalnya, itu kita geser ke posisi kedua, ketiga dulu deh gitu. Yang pertama kita cek dulu akses kita menghubungi gurunya, seberapa bisa saya menghubungi guru gitu, seberapa hmm, bisa saya menghubungi sekolah, karena sangat besar kemungkinannya kegiatan belajar kita day to day itu bisa banget, mungkin kita bahkan setiap hari kita akan perlu tanya ke gurunya
gitu. Paling tidak untuk cek, apalagi ibu bekerja gitu ya. Paling tidak kalau dia tidak punya waktu pagi mendampingi, sore dia bisa cek. Ini anakku udah tugas apa sih yang dia belum submit. Terus gimana dia bisa ngejar tugas ini, deadline-nya kapan gitu. Hal-hal seperti ini yang sekolah harus bisa sediakan alternatifnya. Jadi coba cek deh. Sekolah itu membuka ruang komunikasi atau tidak. Sekolah itu menyediakan alternatif belajar atau tidak, gitu ya. Pilihan alternatif belajarnya apa saja, gitu. Jadi hal-hal tersebut yang kita harus perhatikan above saat ini kurikulum, gitu ya. Above school facilities, above ekstrakurikulernya, gitu. Menyamakan, gimana kita bisa menyamakan gimana ya, frekuensi kita dengan sekolah dulu, gitu, sesuai dengan pace-nya anak. Itu dulu yang penting, Mbak Erika. Iya. Jadi sebenarnya malah kita jadi harus research-nya lebih dalam kali ya, Mbak ya. Mungkin kalau dalam sesi virtual open house kan cuman ya kadang-kadang cuma satu arah lah ya, dari sekolahnya misalnya kasarnya mempromosikan kira-kira program sekolahnya apa saja, terus fasilitasnya apa, ekskulnya apa, kurikulumnya seperti apa dan lain-lain. Kita mungkin justru harus ekstra effort gitu. Mungkin kita harus interview gurunya atau misalkan coba ketemu dengan psikolog sekolahnya, mungkin gitu ya, kalau kita sudah ada indikasi keraguan-keraguan kira-kira belum 100% yakin nih gitu untuk masuk sekolah, kira-kira sekolahnya ini benar-benar bisa jadi partner untuk kerjasama nggak dalam hal mendidik anak kita bersama-sama gitu ya. Mohon maaf banget nih ibu-ibu, ini memang masanya kita harus ekstra semuanya, termasuk ekstra mencari tahu, benar-benar detail nyari tahunya. Kalau dulu kayak lebih sederhana gitu, sekarang kita harus detail. Nih gurunya bisa diajak ngomong apa enggak nih, gitu. Gurunya bisa aku hubungi kapan aja nih, gitu. Nah itu tuh hal-hal seperti itu. Kalau anakku nggak cocok, aku bisa ngasih feedback apa enggak? Aku bisa minta alternatif apa enggak? Gitu. Seharusnya sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa yaitu memberikan alternatif dan membuka ruang komunikasi dengan orang tua. Terus kalau misalnya kita mau extra effort lagi nih Mbak, kadang-kadang aku sempat kepikir nih, kalau misalkan nge-research sekolah, kayaknya aku perlu ngobrol sama salah satu ibu-ibu murid yang di sana deh. Basically kan untuk tahu ya kira-kira dari sisi orang tua tuh kepuasannya gimana gitu selama pandemi ini, apakah ya karena kan kadang-kadang nggak bisa lagi guru atau sekolah kan ngomongnya mungkin agak beda gitu ya dengan realita, bisa jadi. Tapi orang tua murid kan biasanya perspektifnya berbeda gitu ya. Bisa jadi mereka yang menghandle anak di rumah juga, jadi lebih permasalahannya mungkin beda dan perspektifnya berbeda. Nah kira-kira kalau dari sisi sesama ibu-ibu orang tua murid gitu, apa yang harus kita coba explore atau gali-gali juga, Mbak? Nah, itu seperti kalau kita ngomongin tentang tadi, Mbak Erika, kita tanya sama pihak sekolah. Aku kalau Bu, kalau mau menghubungi guru tuh gurunya seberapa bisa dihubungi apa enggak sih gitu? Oh bisa, misalnya dari pihak sekolah bilang bahwa bisa, gurunya tuh standby Bu, bisa misalnya mungkin jam belajar ketika dari jam 10 sampai 12 dia nggak bisa dihubungi, tapi biasanya setelah jam sekolah jam 12 gitu, guru bisa Bu, dan ada yang standby untuk menjawab pertanyaan Ibu misalnya. Tapi untuk cek, ya kita cek dong sama orang tua yang lain yang mungkin anaknya sudah bersekolah di situ. Pernah coba hubungi nggak sih gurunya pas lagi di tengah-tengah proses belajar gitu misalnya. Gurunya memang merespon apa enggak gitu. Jadi coba deh disamakan informasi yang kita terima dari sekolah dengan informasi dari orang tua lain. Dan saran saya lagi, jangan hanya dari satu orang tua, Mbak Erika. Karena kalau kita bicara orang tua, it can be very subjective juga, ya. Gitu. Karena dinamikanya akan sangat tergantung antara si orang tua sendiri dengan anaknya dan sekolah, gitu ya. Past experiences mereka bagaimana. Jadi ada baiknya referralnya tuh lebih dari satu, gitu ya. Mungkin misalnya anak lain di kelas yang berbeda,
atau di tahun ajaran yang berbeda, itu would be great kalau kita bisa punya akses begitu sih, oke banget gitu. Oke, kayaknya makin pusing sih Mbak. Jadi makin banyak nih kayaknya Maklum. PR ya. Nggak kelar-kelar nih. Nggak jadi-jadi nih daftar sekolah. Itu tadi extra effort yang bener-bener ekstra ini Bener-bener ya, ekstra ya perintilan itu. banget ya harus. Kalau iya benar. Nah, kita mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada Mbak Lydia nih yang sudah berpengalaman dalam berbagai problematika sekolah. Bisa Sekolah ya. langsung di kolom chat ya. Oke, nah Boleh, mungkin silakan ibu-ibu, bapak-bapak. mm-mm, yang masih ada keraguan-keraguan nih, kira-kira mau bertanya bisa ya silahkan di kolom komen atau chat, Atau makin bisa nanti pusing. kita baca. Iya makin loh, harus Ya ini dulu nih, Allah. harus diendapkan dulu nih, harus tidur dulu nih baru Terus bisa memikirkan dengan baik. lucunya juga Harus kadang-kadang dibawa tidur. gini Mbak Erika. Kadang-kadang mungkin Mbak ada nggak sih patokan untuk yang sederhananya aja anak tuh siap sekolah apa enggak gitu ya, mendingan aku Hmm, daftarin SD apa aku postpone dulu gitu. Itu hmm. kayak aduh Bu, sorry banget tapi jawabannya tuh emang nggak ada yang sederhana gitu. Jawabannya tuh Aduh. nggak bisa jawaban ya postpone aja atau sekolah aja gitu. Tapi itu bakal setiap anak tuh beda banget, bisa tergantung si anaknya masing-masing gitu. Tapi Betul. mungkin yang aku perlu ingatkan sih, mau kita memutuskan anak tetap apa namanya kita daftarkan masuk SD atau kita mau postpone dulu, kalau kita bicara pendidikan itu kan sebetulnya definisinya tuh langkah terencana gitu ya untuk menciptakan situasi belajar buat anak gitu supaya anak tuh potensinya bisa berkembang. Jadi kalaupun kita memutuskan kita tunda dulu nih nggak masuk SD, apakah definisi pendidikan itu bisa terpenuhi dari rumah gitu? Definisi untuk Iya. merencanakan situasi belajar yang terencana dari rumah itu bisa dilakukan apa enggak gitu. Kalau misalnya tidak, berarti mungkin harus daftar sekolah gitu, karena sekolah bisa membantu kita menyediakan si struktur tadi, menciptakan suasana belajar tadi gitu. Jadi intinya mau lanjut SD, mau postpone, coba balik dulu, tanyakan ke diri kita. Kita bisa nggak memenuhi definisi pendidikan tadi, gitu. Kalau kita bisa memenuhi definisi pendidikan tadi dari rumah, then it's okay to postpone, gitu. Karena bagaimanapun, mau kita postpone ataupun mau kita daftarkan anak ke SD, setiap anak itu punya hak untuk belajar loh Mbak. Setiap anak itu punya hak untuk mendapat pendidikan. Jadi, kalaupun kita postpone, bukan berarti kita bebas dari mengajar atau mendidik anak. Kita tetap harus memenuhi hak dia untuk menciptakan suasana belajar itu. Can you do that? Gitu. Kita tanyakan ke diri kita. Sanggup nggak Ya, kita? jadi sebenarnya apa namanya? Bukan masalah keputusannya ya, tapi masalah follow up actionnya apa gitu. Jadi setelah kita emang Betul. beneran mau ngedaftarin, ya udah kita berarti harus ngikutin anaknya dalam sistem struktur yang ada di sekolah. Tapi kalau misalkan kita memang mau postpone selama setahun gitu misalnya, jadi mau ngapain nih anaknya selama setahun gitu kan? Kita siap nggak sebagai orang tua mengajarkan mereka apa yang seharusnya bisa di catch up di umur mereka gitu ya, dan apa tahapan-tahapan perkembangan apa yang harus mereka bisa raih gitu selama di umur mereka. Ya benar-benar. Jadi sebenarnya kita nggak bisa skip. Jadi sebenarnya ibu-ibu tidak ada keputusan yang salah ya. Yang salah itu adalah keputusan yang dilakukan sesudah mengambil keputusan itu sendiri. Betul. Hai Etsy, ada temanku juga. Gitu, hal-hal seperti itu yang lebih dari sekedar bahwa kita memutuskan. Memutuskan itu your decision is up to you, ya kan?
Mau situasi kita seperti apapun, decision is yours. Mau daftar SD silahkan, mau enggak, I don't think nyaman buat aku untuk daftarin anak ke SD, nggak apa-apa. Tetapi itu Hmm. tadi, proses belajar anak tuh tidak boleh berhenti. Itu hak mereka untuk belajar, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau memang mau postpone, ayo cari caranya gimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk belajar. Gitu. Ya, 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 keren, keren. Jadi malah sebenarnya menunda-nunda juga lebih banyak PR ya buat orang tua. Jadi kasarnya gampangan ya udah deh masuk SD aja. Asal anaknya udah siap ya Mbak, yang Iya, tadi tuh iya, benar, aspek-aspek benar, yang mesti benar, benar. diperhatikan. Iya, Ah, iya, oke, oke. Nah, ini kita sambil menunggu apa namanya? Kalau ada pertanyaan dari teman Bumi sampai sekarang sih belum ada ya. Mungkin dari Mbak Lydia kira-kira apa nih kalau misalkan buat orang tua yang sepertinya nih masih belum bisa decide. Oh, ini udah ada pertanyaan masuk. Nah, Mbak Lydia sebenarnya umur anak itu berpengaruh nggak untuk masuk SD? Jadi mungkin belakangan kan kita sering dengar bahwa anak-anak itu bisa masuk SD sekarang umur 7 tahun ya, terutama untuk yang mau masuk sekolah negeri gitu. Ini pertanyaan yang sering juga sih diajukan oleh orang tua. Jadi iya, sebenarnya umur anak itu apakah berpengaruh atau enggak sih untuk masuk SD? pengaruh, pengaruh. Jawabannya pengaruh. Kenapa? Bukan hanya sekedar masalah umurnya itu adalah angka 7 itu kenapa sih harus 7 gitu ya? Kenapa harus minimal 6 pada bulan tertentu? Karena memang berdasarkan teori perkembangan itu dan teori itu diperoleh dari penelitian tentang perkembangan otak anak gitu ya, kematangan otak anak itu baru memang dianggap cukup matang untuk belajar itu ketika berusia 7 tahun. Jadi sampai 6 tahun itu masih ranah pendidikan dini, Mbak. Jadi dari anak lahir sampai 6 tahun itu ada di ranah PAUD semuanya. Apakah mau preschool, mau TK, mau homeschooling, tapi selama dia dari lahir sampai 6 tahun itu dia masuk dalam ranah usia dini. Nah, di situ adalah masa-masa anak-anak tuh perkembangan kognitif mereka harus menggunakan berbagai cara termasuk itu tadi stimulasi sensori, pembelajaran konkret ya kan? Itu semua disusun seperti itu kenapa? Karena perkembangan otak anak di usia tersebut memungkinkan mereka belajar hanya dengan cara itu, dengan cara Hmm. bermain gitu ya. Nah, hal-hal itu baru matang ketika anak melewati usia 6 tahun gitu. Terus apakah berarti kalau anak sudah usia 7 tahun, itu pasti jaminan dia siap untuk masuk SD? Belum tentu juga. Disitulah timbul yang tadi saya bilang ke Mbak Erika. Kita cek, anak kita usia sudah cukup matang secara kronologis untuk masuk sekolah, sudah 7 tahun. Tapi aspek pengendalian emosi dia bagaimana? Aspek kemandirian dia bagaimana? Gitu. Apakah sudah sesuai dengan anak usia 7 tahun? Gitu. Jadi itu yang di luar bahwa secara kognitif usianya bagaimana, tapi juga apakah target-target sesuai usianya sudah tercapai atau belum, gitu. Oke, oke. Terus kalau sebaliknya gimana Mbak? Kalau misalkan ada anak yang umurnya 6 tahun kurang dikit gitu. Terus kayaknya kita ngerasa dia udah siap nih gitu. Misalkan dia udah menunjukkan ketertarikan untuk belajar dengan beban akademis yang lebih tinggi. Terus misalnya emosionalnya juga kita lihat ya udah cukup lah gitu, walaupun ya nggak sempurna-sempurna Betul. banget gitu, tapi paling nggak sepertinya dia sudah cukup matang lah untuk bisa bersosialisasi dan juga berkomunikasi dengan sesamanya dan juga dengan ibu guru. Nah, itu ada faktor-faktor lain nggak Mbak untuk anak-anak yang relatif lebih muda nih ketika kita mau masukin SD? Kira-kira ada tambahan pertimbangan lain nggak yang harus kita Oke, perhatikan gitu? oke. Kalau memang kita tuh selalu memang patokannya anak. Kenapa? Karena yang belajar adalah anak. Yang menjalani proses belajar adalah anak. Kalau tadi Mbak Erika bilang anak belum 7 tahun, tapi perkembangan emosi dia udah bagus Mbak, udah matang. Aku udah cek ke psikolog juga, semuanya bagus loh. Dia memang udah matang, siap secara emosi, kemandirian dia oke, ya kan? Kognitif dia juga berkembang sesuai usianya, dan sekolahnya bersedia nerima. Nah, ada juga orang tua yang begitu, tapi aku Hmm. kok ragu-ragu ya Mbak ya. Dia
oke nggak ya aku daftarin SD sekarang gitu. Kalau anaknya memang udah siap, monggo, silakan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun kita punya keraguan, itu biasanya itu terjadi sebetulnya dengan aku sendiri. Aku pribadi juga Mbak, dengan anakku yang pertama tuh pengalamannya seperti itu. Ini kan anak-anak yang lahir-lahir bulan berberan ini kan biasanya dilemanya selalu itu tuh. Tanggung ya. Uh, terlalu muda untuk masuk angkatannya gitu kan, menunggu nanti tahun depan bisa agak ini juga udah deket banget gitu Udah sama ulang bosen tahunnya, kalau agak tua iya. jadinya kesannya. Nah, kalau kayak begitu biasanya nggak apa-apa didaftarkan, tapi juga ada titipan pesan buat sekolah, buat guru. Boleh nggak kita monitor dulu ya, paling tidak mungkin selama 1 tahun, mungkin 3 bulan pertama. Aku mau minta bantuan dong, Bu Guru, untuk monitor dia, adaptasi dia di kelas, bagaimana, gitu, dengan teman-temannya bagaimana. Apakah dia bisa mengikuti dinamika kegiatan di sekolah dengan baik enggak gitu. Kalau ternyata smooth, dan sebagian anak kalau memang ada nih Mbak anak-anak yang memang matangnya cepet gitu ya. Nah, anak-anak yang begini justru lebih tertantang ketika mereka sekolah lebih cepat daripada Level teman ya, sebaya levelnya gitu ya. lebih tinggi ya. Itu mereka lebih tertantang ketika mereka di level di bawah, bosen justru, jadi kayak nggak Iya. tertarik. Nah, itu nggak apa-apa. Kita cuma minta catatan observasi. Kalau ternyata 3 bulan aman, ya udah lancar jaya, ikutin aja. Iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Berarti harus kita memang lebih observasi aja ya, Mbak, terutama di Tadi kalau kita bicara awal-awal bulan pertama. usia 7 tahun itu adalah patokan usia perkembangan, cut off-nya. Tapi ketika kita bicara tahapan perkembangan itu nggak pernah rigid, Mbak. Nggak pernah kita bilang, pokoknya cut 7 tahun pasti anak siap sekolah gitu kan ya. Sebelum 7 tahun nggak siap, nggak bisa. Kita kalau bicara tahapan itu pasti ada uh, plus minusnya gitu. Ada range yang bisa masih dalam jangkauan bisa dianggap siap gitu. Oke, nah ini terkait juga dengan pertanyaan berikutnya dari Sasa Anissa. Apa akibatnya jika menyekolahkan anak di umur 7 tahun lebih, hampir 8 tahun? Apakah malah menjadi malas atau malah lebih siap menerima pelajaran? Ini terima kasih pertanyaannya, Bu Sasa. Ini memang agak tricky juga. Kadang-kadang kalau menunggu terlalu lama, anaknya mungkin siap ya. Maksudnya secara kematangan emosi tentunya dia lebih baik gitu. Tetapi jangan lupa juga setelah 6 tahun mereka masuk di tahapan sosio emosi itu yang fokusnya bukan lagi untuk eksplorasi, kreasi, tapi lebih kemandirian, merasa bahwa dirinya mampu, gitu ya, merasa bahwa dirinya bisa. Nah, ketika dia melihat teman-teman seusia dia, ternyata sudah bisa membaca misalnya, sudah punya kegiatan rutin, yang tadinya mungkin kita bisa main bareng-bareng, sekarang temannya udah punya kegiatan bersekolah di jam-jam tertentu. Dan itu membuat temannya misalnya, oh temannya udah bisa punya tugas membaca buku tertentu, dan aku belum, gitu ya. Nah, temanku udah punya kegiatan bersekolah, tapi aku enggak. Pencapaian-pencapaian ini, rasa untuk bahwa dia mampu melakukan sesuatu, itu yang penting di tahapan usia ini, di tahapan sekolah dasar ini. Ketika dia ketika dia merasa bahwa aku nggak punya kemampuan tertentu yang membuat aku special atau membuat aku berdaya, nah ini akan berdampak tentunya ke kepercayaan diri anak. Jadi ini agak tricky. Mungkin memang secara emosi dia lebih matang, tapi itu kita bisa nggak menciptakan suasana yang tetap membuat dia merasa dia punya kemampuan kok gitu, dan dia berdaya gitu. Oke, sip. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan masuk dari Ibu MS Lime. Kira-kira tes kesiapan sekolah biasanya tes kesiapan sekolah biasanya meliputi apa saja ya? Oke. Aspeknya ini Bu Lime. Aspeknya ada, tentunya kalau kita tes anak kesiapan sekolah ada aspek akademis pasti.
Aspek akademisnya tuh bukan bahwa dia harus, dia bisa membaca sampai satu chapter apa enggak gitu ya, tapi untuk kesiapan sekolah SD biasanya yang dimaksud akademis itu adalah itu dia sudah bisa menyebutkan angka enggak, misalnya 1 sampai 10, 1 sampai 20 gitu, seberapa pemahaman dia terhadap angka. Terus kematangan berpikir dasar dia, apakah dia paham konsep-konsep, konsep pagi, siang, malam, bulan itu adanya kapan gitu kan, kalau gelap adanya matahari atau bulan gitu. Kemudian misalnya ada juga aspek kematangan sosio emosi, itu pasti kita cek. Aspek fisik yang tadi, secara motoriknya bagaimana? Dia sudah bisa duduk dengan baik apa belum di kursi gitu ya? Dia sudah bisa megang alat tulis apa belum? Kedisiplin dirinya bagaimana? Dia sudah bisa bergantian mendengarkan belum? Kalau orang lain bicara, dia bisa tahu nggak bahwa seharusnya dia diam, gitu ya? Dia sudah bisa antri apa belum? Gitu. Itu disiplin diri. Kemudian yang penting juga itu tadi keterampilan komunikasinya. Dia sudah bisa menyampaikan apa belum? Apa yang dia pikirkan, pendapatnya dia, perasaannya dia, gitu. Ketika orang lain bicara sama dia bisa berinteraksi dengan baik apa enggak? Nah, itu aspek-aspek yang biasanya kalau datang ke psikolog, Bu, pasti itu yang akan kita cek. Oke, ini terkait juga dengan tadi Mbak Lydia sempat share ya, apa namanya, aspek yang perlu diperhatikan itu yang pertama motorik dasarnya, kemudian kemampuan komunikasi dan juga pengendalian emosi ya. Ada 3 hal itu tadi ya. Betul. Oke, nah selanjutnya dari Mami Jess, Mbak, anakku dulu waktu sekolah preschool jadi pendiam. Ini sekarang di rumah aja jadi lebih happy. Saya lihat perkembangannya sangat banyak sekali. Nah, kalau misalnya postpone TK-nya, biar besok langsung masuk SD gimana? Nah, ini permasalahannya postpone TK nih. Kira-kira gimana tuh, Mbak Lydia? Kalau tadi ini sih Bu, kembali lagi harus kita lihat anaknya. Kalau ini tadi Ibu bilang berarti dia making a lot of progress selama periode belajar dari rumah, gitu kan? Ketika dia make a lot of progress ini bisa jadi faktornya adalah usia anak yang semakin bertambah, sehingga kematangan dia juga bertambah, kesiapan belajar dia bertambah. Bisa jadi juga karena memang orang tua memberikan stimulasi yang cukup, yang pas caranya dengan anak, gitu ya. Nah, ketika anak sekarang sudah siap, sudah lebih matang, yang justru yang saya mau tanyakan ke orang tua yang membuat ragu untuk mendaftarkan ke sekolah tuh apanya, gitu. Kenapa kalau sekarang tadinya kan anak waktu preschool nggak making a lot of progress gitu ya, terus habis itu di rumah dia making a lot of progress. Jadi seharusnya dia sudah punya kematangan, sudah punya cukup kemampuan untuk siap dong ya melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Kalau memang tidak ada hambatan dari sisi usia, kalau tidak ada hambatan atau pertimbangan dari segi finansial gitu, nggak apa-apa, dan kita teruskan aja jenjang pendidikannya supaya nggak terputus gitu. Tapi kalau ternyata usianya masih memungkinkan, Mbak, buat aku tunda, masih kemudaan gitu sebenarnya dia masuk sekolah gitu, dan kemudian ibu merasa aku kemarin di rumah dia berkembangnya optimal karena aku bisa banget nih ngasih stimulasi yang ternyata pas buat dia. Oke, berarti mau kita coba lakukan yang tadi kita bahas tuh Mbak Erika. Berarti selama kita postpone, kita siap nih ya ngasih suasana ngasih pendidikan ke dia nih, bikin suasana belajar di rumah, siap ya. Kalau siap, ya sudah. Oke, boleh nih kita postpone gitu. Jadi faktornya 2, kita lihat anak, kita lihat kita. Oke. Ya, mudah-mudahan menjawab ya untuk Mami Jess. Dari Ibu Sasa Anissa juga udah cukup menjawab kayaknya nih. Terima kasih jawabannya, sangat menjawab. Sama-sama Bu Sasa. Semoga udah ajak ya Bu ya, mau daftar apa enggak. Ini lagi masa-masanya ini nih open house. Iya, early bird ya kayaknya ya, Miss Erika ya. Iya, makanya kan semakin genting kan kita antara harus daftar dengan finansial. Hitung-hitungan nih, masa hitung-hitungan harus berjalan. Iya, betul banget. Nah,
Jadi mumpung masih belum ada pertanyaan lagi, mungkin buat ibu-ibu yang mungkin masih mempersiapkan anak-anaknya mau masuk SD, jadi Bumi juga ada beberapa webinar yang bertujuan secara tidak langsung untuk mempersiapkan anak juga dalam jenjang akademis berikutnya. Jadi tanggal 15 Oktober nanti kita bekerja sama dengan Montessori House Asia, kita ada webinar memperkenalkan Seru banget. Kalistung dengan metode Montessori. Jadi mungkin sekarang kan lumayan populer ya Mbak Lydia ya untuk apa namanya Iya, memperkenalkan iya, iya. metode-metode Montessori di rumah kan. Jadi apalagi banyak Mm-mm. juga orang tua yang memang saat ini masih homeschooling dulu. Jadi mungkin bisa mendapatkan inspirasi lain lagi ketika kita mengadakan webinar. Dan juga nanti akan menyusul ada webinar lainnya kerjasama juga dengan Live Generation. Nanti ditunggu aja Mm-mm. jadwal-jadwalnya. Ah, serunya. Oke, Looking forward, Mbak. iya, iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Sekali lagi ya, dari Miss Lime. Karena situasi pandemi ini, saya merasa kemampuan psikososial anak saya jadi stuck. Sementara di rumah hanya bertiga. Bagaimana caranya menstimulasi sosialnya supaya lebih berkembang? Mm-mm. Makasih Ibu. Nih beberapa tadi saya sudah jelaskan sebetulnya caranya, tapi mungkin tadi Ibu kalau masuknya terlambat, kira-kira banyak banget hal yang kita bisa terapkan sih Bu. Mulai dari orang-orang dan lingkungan terdekat anak aja. Jadi kalau misalnya kita sekarang tinggal di misalnya di area perumahan gitu ya, kita bisa mulai libatkan anak untuk mencari, misalnya mengenal anak tetangga gitu ya, tetapi tentunya kan nggak bisa main bareng ketemu secara fisik. Jadi kita bisa bantu anak tuh, di sebelah tuh anaknya seumur kamu loh Kak, gitu ya. Kita gimana ya bisa supaya kenalan sama dia, making friends gitu. Kita bikin itu yuk, kita bikin kue yuk buat dia gitu. Nah, nanti dari situ misalnya kita tulis nama anak kita gitu kan, nanti kita bantu nih nganterin di pagar aja misalnya gitu ya, untuk hanya ngasih terus kenalan namanya siapa. Nah itu udah membantu anak untuk oh aku tuh sebenarnya bisa loh nyari temen gitu. Nah ada orang lain seumur aku, anak lain di sekitarku, and I can make friends with them gitu ya. Kemudian bisa juga belajar empati, misalnya saudara terdekat, neneknya mungkin sedang gak enak badan, apalagi nggak bisa ketemu gitu. Kita bikin kartu yuk buat dia, buat omah gitu. Kita bikin kartu yuk buat omah yuk biar omah seneng gitu. Nah ini melatih kemampuan empati anak, merasakan bahwa ketika orang lain sakit, itu kita bisa membantu orang lain merasa lebih enak, merasa lebih nyaman. Atau walaupun cuma bertiga, Bu, kita bisa banget main drama bertiga. Jadi role play gitu ya, role play bertiga, papanya misalnya bermain jadi teman baru, kenalan baru di sekolah, mamanya mungkin jadi ibu guru, terus dianya jadi salah satu siswa di sekolah tersebut yang kan mau kenalan sama teman baru sama papanya gitu. Jadi kita sebagai orang tua kita role play aja, kita pura-pura mainin kita jadi peran jadi teman barunya gitu. Terus nanti kalau misalnya temen yang ngomong kayak gini, kita bisa jawab apa, anak bisa jawab apa. Kalau kita lihat ternyata anak masih susah banget pemahamannya, kan gantian perannya kita balik misalnya gitu ya. Jadi kita yang ngasih contoh, kita yang ngomong sama papanya terus yang ngasih contoh, oh kita tuh bisa ini loh, halo nama aku Aya gitu misalnya. Aku baru di sekolah ini gitu. Jadi skill-skill seperti ini bisa banget kita lakukan, kita latih lewat role play di rumah. Bertiga cukup Bu, tenang aja. Role play-nya aja Bisa kita muter-muter, ganti-ganti. iya. Hari ini kita main drama tentang kelas, besokannya kita main drama tentang hal yang lain lagi. Gitu. Iya, iya. Ini juga favorit anak aku di rumah sih, main pretend play ya. Jadi misalnya tiba-tiba dia jadi guru gitu, disuruhlah semua bikin, ayo bikin tulisan, ayo bikin gambar. Jadi mungkin kesempatan kali dia ya nyuruh-nyuruh. Betul. Sambil ya dia juga mempraktekkan kemampuan komunikasi dan juga apa namanya, Bener. Itu kan kalau kayak bertiga gitu ya, imajinasi itu ya. bisa banget ngomong apa namanya, tapi kan kalau kalau teman lagi bicara, kita nggak boleh bicara barengan ya. Nanti bu gurunya bingung gitu, bicaranya harus gantian. Nah, itu bisa masuk lagi tuh social skills baru gitu. Iya, 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 Banyak banget betul, yang kita betul. bisa masukin. Iya, iya, seru banget sih emang pretend play favorit
anak-anak aku juga sih. Nah, pas banget ini tanggal 10-10, jadi Bumi juga lagi ngadain flash sale, semua starting 10% sampai dengan 20% kita ada jualan Bumi Playbox kita di Tokopedia, ada diskon. Nah, salah Oh satunya yang gitu. memang favorit juga itu adalah Print and Heeh. Play nih, Mbak Lydia. Jadi ada misalnya Little Pharmacist, jadi anak-anak tuh bisa Mm-mm. pura-pura jadi apoteker. Jadi misalnya mereka meracik obat gitu, meracik ramuan. Jadi mereka bisa belajar Mm-mm. fine motor skill juga sambil pretend play. Ada juga Little Gardener misalnya. Jadi mereka ceritanya pura-pura jadi berkebun gitu. Jadi mereka bisa menanam, bisa pakai main sensori juga gitu. Jadi Oh, hari ada ini lagi beberapa diskon ya? box. Iya, hari ini lagi diskon nih, makanya ayo Ah, buruan. mari menuju Tokopedia. 10-10, iya. Gitu. Oke. Nah, mana ya? Oh, ini Bu Sasa ada pertanyaan lagi nih. Iya nih. Definisi sekolah yang terbaik itu seperti apa? Kalau untuk saat ini, Bu, pesan saya yang utama sekolah yang bisa berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua, Bu Sasa. Di masa pandemi ini yang kuncinya. Komunikasi adalah kunci, gitu. Karena Iya, begitu kita benar. bisa berkomunikasi secara lancar dengan sekolah, dengan gurunya, bisa diakses, itu kita bisa mengkondisikan, menemukan kondisi yang pas buat anak belajar di situasi pandemi ini kayak gimana buat dia, gitu. Iya, Prestasi dan sekolah yang sering dapat piala, sekolah yang bikin anak nyaman. Oh, oke. Okay. ya, dan mumpung masih Tidak banyak apa semua, namanya? nggak semua sekolah yang sering dapat piala itu sesuai sama anak juga sih, Bu. Gitu ya. Sesuai sama ibunya mungkin iya, ibunya senang gitu ya ada piala gitu. Tetapi yang lebih penting lagi anak nyaman tentunya, yang bikin anak nyaman untuk belajar. Sama seperti kita orang dewasa, kalau kitanya nyaman, kita bisa lebih kreatif, kita bisa lebih mengembangkan dan menyampaikan ide-ide kita gitu, kita bisa lebih gampang belajar. Kuncinya dari rasa nyaman. Jadi kalau pertanyaan Ibu adalah milih mana nih prestasi sekolah yang sering dapat piala atau yang bikin anak nyaman, saya akan bilang yang bikin anak nyaman, Bu. Karena kalau anaknya nyaman, dia jadi bisa berkreasi lebih optimal gitu ya sebetulnya ya, Betul. Mm-mm. Mbak ya. Baru masuk lagi nih ada Bagaimana? pertanyaan. Mm-mm. Untuk wacana sekolah dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, minimal usia berapa yang bisa diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang efektif? Mm-mm. Kalau misalnya kita ngomong tentang pembukaan sekolah, saya rasa ini pemerintah memang sangat hati-hati sekali. Kalau kita udah bicara kesehatan, itu memang udah nggak bisa dilawan sih. Itu memang udah top priority ya. Itu udah di atas perkembangan belajar akademis, udah di atas. Ya pokoknya kalau kita ngomong kesehatan levelnya udah paling atas saja. Kalau kita bicara bahwa dibuka dengan protokol yang kesehatan yang ketat, sekarang saya kembalikan lagi sebagai orang tua, apakah nyaman dan kita tenang nggak ngelepas anak bersekolah walaupun protokolnya kita anggap ketat gitu ya. Kalau memang itu belum ada vaksin misalnya, belum ada pengobatan yang memang efektif gitu, berarti kita bermain dengan resiko. Nah, seberapa berani kita mengambil resiko tersebut? Apalagi kita melihat kalau dikaitkan dengan pertanyaan Ibu selanjutnya, usia yang tepat buat anak tuh untuk efektif masuk dengan protokol yang ketat tuh seberapa? Kalau kita bicara usia, sekali lagi cut off-nya bukan kronologis usia anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tetapi anak itu sudah bisa belum memahami bahwa pentingnya masker itu apa. Dan apakah secara motorik, secara fisik gitu ya, perkembangan motoriknya dia sudah bisa mengendalikan dorongan dia untuk terus-menerus ngelepas masker gitu. Karena kita lihat aja bedanya. Kalau kita bicara anak yang usia toddler, kemampuan dia mengendalikan memang belum bisa gitu kan. Dia risih, ada sesuatu yang menempel, pasti otomatis dia lepas. Anak kita sudah bisa mengendalikan hal tersebut atau belum? Gitu. Anak kita sudah punya, kembali lagi, apakah sudah mampu mengendalikan diri dan punya disiplin diri untuk mencuci tangan? Nah, hal-hal begini yang kita lebih baik perhatikan dibandingkan
secara Usia ya. plek-plekan ngikutin bahwa kalau benar umur segini ya udah bisa kok, seharusnya tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Tapi sebagai orang tua kita yang lihat sebetulnya day to day dia gimana gitu. Kalau kita terapkan seperti ini, si anak udah ngerti belum sih pentingnya pakai masker apa? Dia udah bisa nahan dirinya nggak sih untuk menahan impuls dia untuk ngelepasin masker, untuk nggak megang barang-barang sembarangan gitu. Kalau memang dia sudah bisa, sudah matang di area tersebut, sekolah sudah bisa dengan ketat menerapkan protokolnya, seharusnya oke, gitu ya. Apalagi nanti kalau udah ada vaksinnya ya, wah itu udah enak banget gitu. Jadi patokannya jangan umur ya Bu ya, patokannya adalah kita lihat kematangan dan kesiapannya anak kita udah siap nggak untuk menjaga kesehatannya. Iya, iya, oke. Ya memang pandemi ini memberikan banyak apa ya, perspektif baru ya yang harus kita perhatikan, baik dari sisi kehidupan kita sehari-hari di rumah maupun juga dalam mempersiapkan anak kita ya, terutama dalam jenjang pendidikan berikutnya maupun dalam tahapan perkembangan dia gitu dari sisi umurnya supaya nggak telat Iya, gitu dibandingkan dengan yang seharusnya karena ada banyak keterbatasan-keterbatasan yang terpaksa harus kita hadapi nih karena pandemi ya, nggak bisa sekolah, nggak bisa berinteraksi secara sosial dengan baik. Jadi memang peranan orang tua adalah kunci. iya. Dalam hal ini ya. Oke. Benar, dikira Nah, orang dewasa makasih. aja susah. Iya, benar. Nah, makasih banyak nih Mbak Lydia. Iya, Nggak kerasa banget ini sama-sama waktunya. Mbak Kayaknya Erika. udah 1 jam lebih kali ya. Aku juga nggak sadar, nggak lihat waktu. Nah, jadi terima kasih sekali Mbak Lydia dan Live Generation sudah memberikan banyak sharing dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Mudah-mudahan berguna juga untuk para orang tua yang sekarang masih kebingungan dan masih banyak ragu Mudah-mudahan. dalam memilih sekolah ataupun menentukan Mm-mm. anaknya harus masuk sekolah sekarang atau enggak. Jadi mudah-mudahan kembali lagi kita bisa merefleksikan diri ya, kira-kira anak kita balik lagi kita yang lebih tahu kesiapan mereka, dan kalau memang dari kita pribadi sebagai orang tua sekiranya belum cukup mantap ya mungkin harus ke profesional ya Mbak Lydia ya untuk bisa mendapatkan saran yang lebih objektif. Oke, ya kayaknya itu dulu ya Mbak Lydia. Terima kasih banyak untuk waktunya. Halo, kayaknya agak agak hilang. Halo, Halo. Mbak Lydia. Yes. Iya, terima Oke. kasih Mbak Ya, Erika. ya, thank you banget Mbak Lydia. Sama-sama. Mudah-mudahan Selamat sore. bermanfaat. Iya, sore. Selamat bermalam minggu ya semua. Iya, YouTube Mbak dan Ibu, Oke, Bapak-bapak. iya. Bye. Bye.